Yutlaku alam syahas atau yutlaku ala isim jins. Kalimatul Quran tustahdam, ya, ma'rifah wa nakirah. Jadi di sini kita punya Al-Quran bisa jadi ma'rifah, bisa jadi nakirah. Kalau ma'rifah berarti dia syai' mu'ayyan, kalau nakirah berarti dia syai' ghairu mu'ayyan. Kita kan kalimatul Quran ma'rifah tutlaqu ala ma'nai ala ma'naini ala mu'ayyanaini. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita bilang Al-Quran itu ma'rifah, di sini ada alam syahs atau isim jins. Wal qarinah tufariqu bainahuma. Keterangan selanjutnya yang bisa membedakan antara keduanya. Fa idza kana muraduhu fardan muayyanan ma'luman bijami ajzaihi mutamayyizan bi sifatihi yakunu alam syas. Kalau misalkan kita bilang Al-Qur'an itu adalah satu hal yang khusus, yang tertentu, kemudian maklum ya, indana maklum. Kalau kita bilang sebut Al-Qur'an itu udah tahu Al-Qur'an itu tuju kemana maksudnya. Bijami ajzaihi. Jadi dalamnya ada hal-hal banyak. Kayak misalkan ada surat, ada ayat, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Maidah, ada surat gitu ya. Mutamaizan bisifatihi. Dan memang gak ada yang menyamakan dari hal lain. Jadi cuma munfarid udah itu aja, mutamaiz bisifatihi. Fa idza qila masalan ahdaitu Zaidan al-Qur'ana ay huwal Qur'an alladhi baina dafataini jam'i sifati. Jadi ketika kita bilang ahdaitu Zaidan al-Qur'an, Al-Qur'an di sini maklum apa yang dimaksud. Ya Al-Qur'an kitabullah di sini kalamullah. Bukan hal lain. Jadi kalau misalkan itu kan berarti nama khusus. Kayak misalkan waktu Ana bilang Markas Arabia. Nah itu dia jadi nama khusus. Jadi merek khusus. Muayyan tertuju kemana. Itu Markas Arabia lembaga kursus yang di Pare. Gitu misalkan. Atau ketika Ana bilang Jokowi. Nah itu alam syahas ya. Khusus di dihan kita fi adhanina itu muayyan tertuju ke siapa, yang mana. Dan bukan Jokowi yang lain, Jokowi itu aja gitu. Kalau emang ada orang lain namanya Jokowi Dodo, itu enggak maklum indana. Tapi yang maklum indana ya Jokowi itu presiden gitu kan. Jadi nama khusus yang maklum. Wa idza kana muradu mafhuman kulliyan. Nah, kalau misalkan di sini ya, jadi enak kita bahas kulli juz'i, jins, itu kalau misalkan kita udah belajar mantik ya. Sesuatu yang kulli berarti di bawahnya ada beberapa juz'un. Idza kana muraduhu mafhuman kulliyan yasduqu 'alal kull wal ba'd yakunu ism jins. Kalau tadi kita bilang itu dia farad. Nah, sekarang kita bilang dia kulli. Jadi beda ya kul sama kulli itu sebenarnya. Al kullu hukmun 'alal majmu'i ka kulli dzaka laysa dawuqi wa haythu malikul li fardin hukima fa innaha kulliyatun qad ulima. Itu udah dimantik ya. Jadi kalau kul itu tentunya ba'at. Tapi kalau kulli dia hukumnya 'alal majmu'. Maksudnya apa? Misalkan waktu Ana bilang Ahlul Azhar ulama gitu. Itu secara majmu, dihukum majmu atau hukum kulli itu benar. Karena kita al-kullu kebalik kullunya di sini ya. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Jadi kul di sini yang 'alal majmu'. Bukan yang kulli ya. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Ka kulli da kalaisa dabuki. Jadi ketika Ana bilang kullu ahlil ilmi kullu ahlil azhar ulama gitu. Nah, itu sebenarnya alal majmu aja. Ternyata ketika kita teliti satu persatu, misalkan orang Indonesia yang ahlul azhar tahun ini yang hirijah itu ada 400. Nah, ternyata enggak semua 400 jadi ulama gitu. Misalkan ada juga yang idfihim man lam yashum raihatal ilmi. Walaupun dalam 400 itu ternyata ada yang enggak menikmati gimana ilmu syariat di Al-Azhar gitu misalnya. Nah, jadi kul di sini yang hukumnya alal majmu ya. Tapi kalau kulli, wahai sumali kulli fardin. Kalau misalkan kita menghukumi kula fardin, kayak misalkan kullu nafsin da'iqatul maut. Nah, itu dia kullu fardin, berarti namanya dia hukum kulli, bukan hukum kul. Gitu ya. Ya, ingat kalau kulli dia majmu, itu ada di bab mantik awal-awal banget. Kalau kulli dia yang hukumnya alal fard, satu persatu iya, kullu nafsin da'iqatul maut. Gak ada yang enggak gitu. Benar-benar kula fardin na'am. Tapi kalau misalkan alal majmu bisa aja dalam fardnya itu yang enggak. Ya.
Jadi kalau misalkan kita bilang mafhum kulli, yasdiqu alal kul wal ba'd yakunu ism jins. Nah, kita bilang Al-Qur'an itu ism jins. Pemasalan fi qaulihi ta'ala fa idza quri'at al-Qur'anu fasta'id minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id minasyaitonir rajim. Yatabayyan anna al-isti'adzah matlubah huna inda qira'atihi kullihi wa inda qira'ati ba'dihi la inda qira'atihi kullihi faqat. Nah, jadi ketika di sini fa idza qara'tal Qur'an, makna Al-Qur'an di sini itu bukan benar-benar dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ketika kita baca semua ini baru harus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kita baca sebagiannya aja, walaupun hari ini misalkan kita cuma ngaji 5 sofah, ya itu udah harus baca isti'adzah gitu. Jadi maksudnya Quran di sini yutlaqu alal ba'at juga gitu. Bukan alal kul doang, tapi alal ba'at juga gitu. Jadi walaupun kita baca qit'ah dari Quran itu udah termasuk Al-Quran gitu maksudnya. Gak harus Al-Quran itu benar-benar semua surat 114 surat, terus dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas gitu, enggak. Tapi udah yutlaqu alal ba'at juga. Wa idza kanat kalimatul Qur'an nakirah. Ya, tadi itu ketika ma'rifah ya. Jadi ketika jadi Al-Qur'an itu ada dua pilihannya, ma'rifah dan nakirah. Nah, ma'rifah di sini tadi pilihannya dua. Kalau misalkan dia farad ya, kita bilang dia alam syahas. Kalau misalkan dia kulli, kita bilang dia ism jins. Jadi ada mahalnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalau nakiroh ini. Ketika nakiroh, ya, fala niza'anahu yutlaq alal kull wa alal ba'd itlaqan hakikiyan misla itlaqi ism jins. Nah, jadi ketika dia nakiroh ya, kalau nakiroh berarti dia kan ghairu muayyan. Al-Quran bagian manapun gitu. Entah awal sampai akhir atau entah sebagiannya itu udah Al-Quran. Itlaqatul Qur'an indal mutakallimin ulama'ul kalam yastahdimuna kalimatul Qur'an bi arba'ati ma'anin. Nah, kalau misalnya kita masuk ke ranah ilmu kalam, Al-Qur'an itu ada 4 makna. Ya tafikuna ma'al fuqaha wal usuliyyin fi maknanya ini. Ya, jadi setiap ilmuwan ya, dalam ranahnya masing-masing itu punya kacamata sendiri-sendiri. Nah, di sini kita punya yang pertama mutakallimun atau ulama kalam ya. Ulama ilmu kalam. Kemudian kita punya fuqaha, kita punya usuliyyin. Ada 4 makna. Ada 4 makna. Dua maknanya ini masuk ke yatafik ya, ma'al fuqaha wal usuliyyin. Berarti duanya lagi nggak masuk. Duanya lagi ini cuma punya indal mutakalimin. Nah, duanya ini sama. Mutakaliminnya oke, ini fuqaha dan usuliyyin juga oke. Wa yanfariduna fi maknanya. Awalan, innal murad bil Qur'an huwal kalimat an-nafsiyah al-qadimah al-qa'imah bidatihi min awali suratil hamd ila akhir suratin nas. Jadi yang pertama muradnya Al-Quran itu benar-benar kalimat nafsiyah qadimah. Qadimah itu berarti dia yang bukan hadisah ya, didul hadisah. Qa'imah bidatihi min awali suratil hamd ila akhir suratin nas ya. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir suratin nas. Lal kalam al-lafzi. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi itu enggak pasti terucap ya. Kalau kalam lafzi dia pasti terucap. Jadi bagi yang pertama, murid yang pertama itu bukan kalam lafzi yang munazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ala dzalika qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Biqarina qauluhu ghairu makhluk. Nah, karena dia ghairu makhluk itu berarti dia ghairu malfud. Enggak terucap. Maka bagi orang mutakallimin, ya, murad yang pertama dari Al-Qur'an itu dia harus kalimat nafsiyah, kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Tamam? Sanian, sifatut takallum awil kalam al-muta'alliqah bil kalimat an-nafsiyah al-qadimah al-qa'imah bidatih min awal suratil hamd ila akhir suratin nas. Wa hadani humal itlaqani
yanfaridu bihima al-mutakallimun. Nah, di sini hanya pendapat yang mutakalim di pendapat yang pertama dan kedua tadi. Pendapat yang pertama tentang kalam nafsi, pendapat yang kedua tentang sifat takalum awil kalam. Di sini ada ta'aluknya. Bil kalimat an-nafsiyah. Jadi yang pertama ulama ilmu kalam atau kita bilang mutakalimun, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu harus kalam nafsi, bukan kalam lafdi. Karena Al-Quran itu ghairu makhluk. Yang kedua, walaupun itu kalam nafsi, tapi tetap ada sifat takalum dan kalam di sini. Tetap ada unsur takalum dan kalam. Karena berkenaan, karena muta'alliqah bil kalimat an-nafsiyah al-qadimah al-qaimah bidatih. Nah, kemudian dua murad lagi tentang Al-Quran yang yatafik baina mutakallimin wal usuliyin wal fuqaha, yaitu al-murad asalis huwa kalamullah al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi suratin minhu wa rabi'an an-nukush awil kalimat al-maktubah adalah ala hadal kalam al-munazzal. Nah, di sini semua ulama yatafik kalau misalkan Al-Quran itu kalamullah. Nah, terus al-mu'jiz bi suratin minhu. Jadi walaupun dengan satu surat itu udah jadi mukjizat. Nggak perlu dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya. Kemudian yang keempat, an-nukush awil kalimat al-maktubah adalah ala hadal kalam. Jadi yang tertulis di mushaf yang kita lihat, nah itu adalah ala al-kalam al-munazzal, kalamullah yang munazzal ini. Jadi kenapa ulama fuqaha dan ulama dan usuliyin dan juga lugawiyun juga mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu kalam lafzi bukan kalam nafsi. Nah, karena orang fikih, orang lugoh itu mereka menelitinya lafad. Jadi mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu ya kalam lafzi. Sedangkan kalau ulama ilmu kalam atau mutakalimun mereka kuatnya di bagian yang menetapkan bahwa Al-Quran ghairu makhluk itu ketika kita berpendapat bahwa Al-Quran itu kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Kemudian kita masuk ke al-farqu bainal Quran wal hadis qudsi wal hadis nabawi. Nadkurul farq bainal Quran wal hadis qudsi wal nabawi farqan wajizan bi'tibarat mukhtalifah. Yang pertama, min haitsu tanzil, dari segi turunnya. Kita lihat di sini bahwa hadis nabawi lafadznya itu dari Nabi. Wa ma'nahu min indillah. Kalau hadis qudsi ya, dari segi lafadznya minan Nabi juga. Ma'nahu min indillah. Apa perbedaan antara keduanya? Nisbah. Perbedaan antara keduanya di nisbah. Misalkan kau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala kada. Walakin Al-Quran lafduhu ma'nahu kilahuma al-munazzal min kibalillahi azza wa jalla. Jadi kalau Al-Quran dia lafaz dan makna min indillah semua. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang namanya makna itu pasti min indillah. Makna min indillah, makna min indillah. Lafadznya minan nabi. Ilal Quran. Sanian min haitsul ijaz. Dari segi mukjizatnya. Dari segi mukjizat kita mengatakan bahwa Quran itu mukjiz bil lafzihi wa madmunihi. Al-Quran itu mukjizat dengan lafaz dan syakalnya. Dengan lafaz dan maknanya. Lafaz madmun itu makna artinya. Bikhilafil hadis qudsi wa hadis nabawi. Kalau hadis qudsi hadis nabawi itu bukan mukjizat bil lafzihi wa innama qad yakunu mukjizan bi madmunihi faqat. Tapi mukjizatnya itu dari segi maknanya aja. Lafaznya enggak. Salisan min haitsun naqal. Fal Quran nukila kulluhu naklan mutawatiran. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu mutawatir pasti.
Wa hadzal nakal syamil likulli kalimatin min kalimatil Qur'an. Semua yang isinya di Al-Qur'an itu mutawatir. Kalau hadis qudsi dan hadis nabawi ba'du minhuma mutawatir, tapi kalau hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang ahad ya kan. Mutawatir dan ghairu mutawatir. Jadi ada beberapa poin ya perbedaannya. Kemudian yang keempat, kita lihat dari segi ahkamnya. Kalau Al-Qur'an itu ya ta'abad bitilawati fi shalah wa fi kharijiha. Amal